Dua informasi penting bagi pensiunan, ternyata pengumuman rapelan dan kenaikan gaji bukan di bulan Agustus 2025. Benarkah pengumuman kenaikan gaji ini akan digeser? Kemudian informasi kedua, bukan di tanggal 1, Taspen sarankan autentikasi pada tanggal ini. Pensiunan mari catat tanggalnya agar autentikasi selalu lancar dan tanpa masalah. Bapak Ibu, mari kita masuk di informasi pertama terkait dengan ternyata bukan di Agustus 2025 kenaikan gaji diumumkan. Lantas, apakah pengumuman kenaikan gaji akan digeser pada bulan tertentu? Mari kita simak informasi terbarunya. Presiden Prabowo Subianto tidak mengungkapkan rencana pemerintah menaikkan gaji PNS maupun pensiunan pada 2026. Saat pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU APBN 2026 dan nota keuangan di Gedung DPR pada Jumat 15 Agustus 2025 kemarin. Pidatonya ternyata lebih banyak berisi postur fiskal dan arah kebijakan, termasuk perintah kepada Menteri BUMN untuk memperbaiki kinerja perusahaan plat merah. Prabowo juga menyebut akan ada pemangkasan jumlah komisaris hingga penghapusan tantiem di BUMN. Padahal pada masa Presiden Joko Widodo, nota keuangan kerap menjadi momen pengumuman kenaikan gaji PNS, terutama untuk PNS khususnya, kemudian pada umumnya untuk pensiunan. Karena di tahun 2024 kemarin, kenaikan gaji itu diumumkannya di 2023, Jokowi mengumumkan kenaikan gaji untuk PNS di tahun 2024. Ternyata ketika diumumkan kenaikan gaji untuk PNS, tidak hanya PNS yang mendapatkan kenaikan gaji, pensiunan pun juga mendapatkan kenaikan gaji dan persentasenya pun lebih tinggi 4% dari PNS. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, memang belum ada keputusan dari pemerintah soal kenaikan gaji pegawai negeri sipil pada 2026, apalagi pensiunan. Menurutnya, ruang fiskal dalam APBN tahun depan sudah banyak terserap untuk program-program prioritas nasional. Untuk gaji, kita juga akan melihat Fiscal Space 2026 yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional, ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2026 dan nota keuangan di kantor DJP Jakarta Selatan pada Jumat 15 Agustus 2025. Ia menjelaskan, pemerintah saat ini masih berfokus pada penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang sudah disepakati. Nah, jadi ini ada penerimaan CPNS nanti ya. Koordinasi dengan Menteri Pengegunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiantini juga terus dilakukan untuk membahas kebutuhan aparatur negara. Lalu apa program prioritas pada 2026 yang telah direncanakan oleh Presiden Prabowo? Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pengantar RAPBN 2026 menyampaikan 8 program prioritas yang menjadi penyerapan utama anggaran negara. Program tersebut mencakup ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga perumahan rakyat. Berikut kalau kita lihat program-program prioritas yang dibuat oleh Prabowo yang membuat kenaikan gaji bagi PNS ataupun pensiunan buram di 2026. Yang pertama terkait dengan ketahanan pangan senilai 164,4 triliun rupiah. Pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk memperkuat swasembada pangan. Dari jumlah tersebut, subsidi pupuk mencapai 53,3 triliun dan dukungan kepada Bulog sebesar 22,7 triliun. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga ketersediaan pangan nasional, menekan harga dan memperkuat daya beli masyarakat. Selain itu, alokasi ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Program ketahanan pangan mencakup peningkatan produksi komoditas utama, stabilisasi stok, serta penguatan cadangan pangan nasional yang strategis. Yang kedua, ketahanan energi sebesar 402,4 triliun. Subsidi energi masih menyerap porsi terbesar anggaran. Pemerintah mengalokasikan dana untuk subsidi BBM, listrik, serta LPG 3 kg.
Dengan langkah ini, beban masyarakat di tengah fluktuasi harga energi global diharapkan tetap terjaga. Tak hanya itu, anggaran energi juga diarahkan untuk pengembangan energi baru terbarukan, insentif biodiesel, serta program listrik desa. Pembangunan infrastruktur energi menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses dan memperluas pemanfaatan energi bersih di seluruh wilayah. Ketiga, program makan bergizi gratis senilai 335 triliun. Program MBG menjadi salah satu prioritas besar dalam APBN 2026. Pemerintah menargetkan program ini menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari siswa, sekolah, ibu hamil hingga balita. Selain memberikan asupan gizi, MBG juga diharapkan memberi dampak ekonomi. Program ini melibatkan UMKM, petani, nelayan, dan peternak sebagai penyedia bahan pangan, sehingga membuka lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok lokal. Kemudian yang keempat, pendidikan, senilai 757,8 triliun. Sektor pendidikan memperoleh alokasi terbesar dalam APBN 2026. Anggaran ini mencakup program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, serta beasiswa LPDP untuk 4.000 penerima. Selain program bantuan, 178,7 triliun dari anggaran pendidikan dipersiapkan untuk gaji dan tunjangan guru. Pemerintah juga mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui investasi pada sarana, kurikulum, serta program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. Kemudian yang kelima, kesehatan senilai 244 triliun. Anggaran kesehatan diarahkan pada layanan dasar dan perluasan akses. Salah satunya berupa bantuan iuran asuransi kesehatan sebesar 69,69 triliun yang ditujukan bagi 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran. Selain itu, belanja kesehatan digunakan untuk revitalisasi rumah sakit, percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular, serta program pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerintah menyatakan langkah ini sebagai investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang keenam, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM 181,8 triliun. Pemerintah merencanakan pembentukan 80.000 koperasi desa merah putih sebagai wadah ekonomi produktif di tingkat lokal. Dukungan pembiayaan murah juga disiapkan melalui perbankan BUMN guna memperkuat permodalan usaha kecil. Selain itu, tersedia subsidi bunga 36,5 triliun dan dana desa 60,6 triliun. Belanja ini diarahkan untuk memperkuat peran desa sebagai pusat ekonomi rakyat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ketujuh, pertahanan, keamanan, dan hukum 424,8 triliun. Sektor pertahanan mendapatkan alokasi 185 triliun yang diprioritaskan untuk modernisasi alutsista serta penguatan komponen cadangan. Anggaran ini juga diarahkan untuk memperkuat konsep pertahanan semesta. Sementara itu, sektor keamanan dialokasikan 179,4 triliun dan hukum 60,4 triliun. Fokusnya pada peningkatan keamanan dalam negeri serta penindakan hukum terhadap tindak pidana, korupsi, narkotika, dan pencucian uang. Dan yang ke-8, investasi, perdagangan, dan perumahan 57,7 triliun. Pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah dengan pembiayaan untuk 770.000 unit rumah pada 2026. Anggaran ini mencakup fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sebesar 33,5 triliun, dukungan melalui SMF 6,6 triliun, dan subsidi bunga 5,6 triliun. Nah, itu adalah program-program prioritas Prabowo yang membuat kenaikan gaji PNS ataupun pensiunan buram di 2026. Kemudian kalau kita lihat, hingga saat ini belum ada regulasi terkait dengan rapelan dan kenaikan gaji, baik itu untuk PNS maupun pensiunan, termasuk belum ada juga informasi terkait dengan pergeseran pengumuman kenaikan gaji. Jadi belum ada terkait dengan pengumuman kenaikan gaji, apakah dia bergeser dan tidak, itu tidak ada informasinya. Kemudian jelang pencairan gaji yang akan cair bulan September 2025,
ternyata bukan di tanggal 1. Autentikasi disarankan oleh Taspen pada tanggal berikut ini. Sebelum pencairan gaji, pensiunan PNS wajib untuk melakukan autentikasi. Autentikasi pensiunan PNS dilakukan berurutan agar dana pensiun diterima oleh yang berhak menerima atau tepat sasaran. Kini pensiunan PNS dapat dengan mudah melakukan autentikasi melalui aplikasi andal by Taspen yang dapat dilakukan secara digital dan tanpa perlu datang langsung ke kantor mitra bayar. Namun ternyata tidak banyak pensiunan PNS yang tahu kapan waktu paling tepat untuk melakukan autentikasi. Jika melakukan autentikasi di waktu yang tepat, maka akan mengurangi potensi mengalami kendala teknis. Lantas, kapan waktu paling tepat untuk melakukan autentikasi agar tidak mengalami kendala? Terkait dengan waktu yang tepat, Taspen menyarankan agar proses autentikasi dapat dilakukan di atas tanggal 3 setiap bulan. Hal itu untuk mencegah adanya lonjakan pengguna yang biasa terjadi pada setiap awal bulan. Ada beberapa penyebab mengapa pensiunan gagal melakukan autentikasi. Di antaranya adalah yang pertama, penyebab mengapa pensiunan gagal melakukan autentikasi, belum melakukan enrollment. Kedua, kurang cahaya saat mengambil selfie. Ketiga, jaringan internet yang tidak memadai. Keempat, server sedang sibuk. Kemudian yang kelima, menggunakan aplikasi versi lama. Jadi aplikasi ini perlu diupdate juga ya Bapak Ibu ya. Kalau ada pembaruan silakan diupdate. Nah, menjelang pencairan, isu kenaikan gaji pensiunan PNS juga masih sering dipertanyakan. Untuk diketahui, saat ini gaji pensiunan masih mengacu peraturan pemerintah atau PP nomor 8 tahun 2024. Jadi, Taspen belum menerima regulasi resmi terkait kenaikan gaji di tahun 2025. Nah, itulah informasi kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.